lengkap, ya. Sebuah agama yang membahas segala sesuatu, bahkan sampai masalah yang maksudnya bagi sebagian orang ini bukanlah suatu hal yang penting seperti itu, ya. Jadi sampai masalah ke belakang pun dalam tanda kutip, ya, masalah belakang ini dibahas dalam Islam, ya. Jadi sebagaimana dalam hadis Salman Al-Farisi, beliau mengatakan, ya, agama kami mengajarkan sampai masalah buang hajat, ya. Dan itu tidak ada di agama-agama lain selain agama Islam. Ini menunjukkan bahwasanya agama kita Islam yang kita wajib berbangga dengannya, ya, kita wajib berbangga sebagai muslim dan muslimah, adalah sebuah agama yang sangat lengkap yang mengajarkan kepada pemeluknya segala bentuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Dan juga dari pembahasan ini pula dapat disimpulkan akan indahnya Islam, ya. Bagaimana agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya bagaimana tata cara buang hajat, ya. Bagaimana cara istinja, ya, istijmar, cara bersuci setelah buang hajat, cebok dan sebagainya. Bahkan saya dulu pernah membaca sebuah kisah yang mana kisah ini terjadi di Eropa, ya, pokoknya negara barat, kalau salah Eropa. Di situ saya baca ada salah seorang yang masuk Islam karena disebabkan, mohon maaf, pakaian dalam, ya. Jadi kebetulan orang ini kerja di laundry, ya, dan karena sebab pakaian dalam dia masuk Islam, ya. Jadi kalau kita baca judulnya mungkin agak aneh gitu, ya, agak kaget. Kok bisa? Karena sebab pakaian dalam kok bisa menyebabkan masuk Islam? Ya, rata-rata orang masuk Islam itu kan karena apa? Dengarkan pengajian, ya, atau mungkin baca Al-Quran, ya, atau mungkin sebagian karena mimpi, kan seperti itu, ya. Tapi ini masuk Islam karena pakaian dalam. Jadi orang ini mengisahkan, ya, dia ketika bekerja sebagai tukang laundry ini mendapati pakaian dalamnya kaum muslimin ini bersih-bersih, ya, dibandingkan yang non muslim, ya. Maka dia pun heran gitu, kok bisa, ya, kok bisa pakaian dalamnya kaum muslimin ini bersih-bersih, ya, tidak jorok, kemudian tidak banyak najisnya dan sebagainya. Kok bisa itu seperti apa, ya? Hingga akhirnya dia pun tertarik untuk belajar tentang Islam, dan akhirnya alhamdulillah bifadlillah, atas karunia Allah dia pun masuk Islam, ya. Jadi Islam adalah agama yang sampai masalah seperti ini pun diajarkan, ya, yang mana ini tidak diajarkan di agama-agama yang lain. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di sini kita mulai pembahasan kita. Pembahasan pertama yaitu berkaitan tentang masalah istinja dan istijmar, ya. Masalah istinja dan istijmar. Istinja, ya, atau bahasa Indonesianya mungkin apa, ya? Kalau di bahasa kita mungkin cebok seperti itu, ya. Istinja ini adalah izalatul kharij minas sabilaini bil ma', yaitu menghilangkan bekas keluarnya kotoran dengan air, ya. Ini namanya istinja. Jadi bedanya istinja dengan istijmar, kalau istinja ini pakai air, istijmar pakai selain air. Nah, cara mudah menghafalkannya seperti itu, ya. Istinja pakai air, istijmar pakai selain air, ya. Entah itu pakai tisu, ya, mungkin ini banyak, ya, ditemui oleh saudara sekalian, ya, apalagi yang tinggal di Eropa, mungkin sangat jarang sekali toilet yang menggunakan air, ya, apalagi di tempat-tempat umum. Atau misalnya ketika safar, ya, menggunakan daun, menggunakan batu dan yang lain sebagainya. Maka ini namanya adalah istijmar. Jadi kalau pakai air namanya istinja, kalau pakai selain air namanya istijmar. Nah, dalil atas permasalahan ini sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke tempat pembuangan hajat, ya, untuk buang hajat. Fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan. Maka aku pun, kata Anas bin Malik, aku bersama dengan seseorang lagi yang dia itu sebayaku. Jadi ada dua orang, temannya Anas bin Malik ini
membersamai beliau, ya. Yang mana mereka berdua ini membawa satu ember dari air dan juga membawa tombak, ya. Mungkin sebagian jamaah pernah baca hadis ini. Mungkin kalau sebab bawa airnya kita sudah tahu ya, itu untuk apa? Untuk istinja kan seperti itu. Terus sebab bawa tombaknya itu apa? Tujuan bawa tombak itu seperti apa? Buat apa membawa tombak itu disebutkan dalam hadis kan seperti itu ya. Ini hadis yang umum ya. Mungkin sebagian jamaah pernah membaca hadis ini, yang mana Anas bin Malik di situ mengikuti Rasulullah SAW sambil bawa seember air dan bawa tombak. Ya, seember airnya mungkin masuk akal. Oh ya buat istinja kan seperti itu. Tapi tombaknya ini loh buat apa? Ya kan? Buat apa disebut dalam hadis kan seperti itu. Ya. Para ulama menjelaskan sebab mereka membawa tombak saat Rasulullah SAW ini buang hajat, ya. Ini sebagian dalam penjelasan hadis disebutkan, yaitu di antara fungsinya untuk menggali tanah. Ya, kita tahu para jemaah yang dirahmati Allah, zaman dahulu keadaan ekonomi kaum muslimin belum seperti sekarang. Ya, jadi mereka mungkin masih buang hajat. Maksudnya belum ada yang namanya toilet atau kamar mandi seperti sekarang, tentu belum tidak seperti itu, ya. Atau bisa jadi ketika safar, ya, dan di sana ya tidak ada toilet dan sebagainya. Maka tombak ini digunakan untuk menggali tanah, ya, yang akan digunakan untuk Rasulullah SAW buang hajat, ya. Itu maksud dari membawa tombak tadi. Jadi tanahnya digali gitu ya, digali, kemudian membentuk seperti lubang seperti itu, kemudian dibuat untuk buang hajat. Ya, ini adalah penjelasan yang pertama. Yang mana manfaat dari menggali tanah ketika orang ingin buang hajat, ya, mungkin saat safar, lagi camping di hutan misalnya, lagi jalan-jalan. Ini manfaatnya adalah supaya najis yang keluar itu tidak mudah terkena pakaian, ya, atau tidak mudah terkena badan. Ya, beda dengan tanah yang datar. Ketika seseorang buang hajat, maka kemungkinan terperciknya atau kemungkinan baju atau tubuh kita terkena najis tersebut ini semakin besar, ya, seperti itu. Jadi penjelasan yang pertama yaitu digunakan untuk menggali tanah, digunakan untuk buang hajat Rasulullah SAW. Sebagian penjelasan hadis lain disebutkan itu digunakan untuk menghalau hewan-hewan yang mungkin akan mengganggu beliau ketika buang hajat, ya. Yang kita tahu ya, namanya zaman dulu kamar mandi atau toilet tidak seperti sekarang, tentu dikhawatirkan ada hewan-hewan yang akan mendekat dan mengganggu orang yang sedang buang hajat. Kemudian di antara penjelasan yang lain disebutkan itu digunakan untuk sholat Rasulullah SAW. Jadi kebiasaan beliau ketika setelah buang hajat kemudian berwudu, ini biasanya beliau sholat sunnah 2 rakaat. Jadi tombak ini digunakan untuk sutroh atau pembatas sholat beliau SAW. Nah, kemudian disebutkan fayastanji bilma. Lalu beliau pun Rasulullah SAW pun melakukan istinja, ya, yaitu apa? Cebok menggunakan air. Nah, dan juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW beliau bersabda, "Idza dzahaba ahadukum ilal ghaiti." Apabila salah seorang di antara kalian pergi untuk menunaikan hajatnya, untuk buang hajat, ya. Fal yastatib bi thalathati ahjarin. Maka hendaknya dia ketika ingin melakukan istijmar, ingin melakukan cebok dengan selain air, maka dia hendaknya menggunakan 3 batu. Ya, ini dijelaskan oleh para ulama adalah batas minimal. Jadi kalau kita ingin istijmar, kita ingin cebok menggunakan selain air, ini minimal pakai 3 kali gitulah ya. Misalnya mau istijmar pakai tisu, ya, maka ambil tisunya 3 kali, ya. Atau misalnya kalau bentuk tisunya itu tisu gulung, ya, seperti yang banyak di toilet itu, sobek 3 kali, ya, sobek 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ini adalah batas minimal, ya. Terus mungkin ada yang bertanya, Ustadz, ini adanya tisunya cuma 1 doang, ya, atau daunnya cuma ada 1 doang, atau batunya cuma ketemu 1 doang, gimana nih? Katanya batas minimal 3 kali. Maka dengan menempelkan benda tersebut atau menempelkan tempat keluarnya najis tersebut di 3 tempat yang berbeda. Ada tisu enggak ya? Mungkin seperti ini ya. Misalnya ya ini umpamakan tisu gitu lah ya. Waduh, toiletnya cuma ada 1 tisu doang kan gitu ya.
Katanya tadi disuruh 3 kali ya. Maka mungkin yang pertama bisa di ujung sebelah sini, ya kan? Kemudian yang kedua di ujung bawah sini misalnya. Kelihatan. Kemudian yang ketiga bisa di baliknya misalnya. Nah, jadi itu adalah solusi ketika kita tidak menemukan kecuali satu ya. Misalnya batunya cuma satu doang ya. Lagi di pantai misalnya, kemudian nggak nemu batu cuma satu. Katanya minimal 3, terus gimana? Ya udah berarti misalnya yang pertama pakai batu sebelah sini ya, kemudian baliknya, kemudian bagian mananya lagi. Nah, ini bisa jadi solusi dalam menerapkan apa? Minimal 3 kali. Kemudian kata Nabi SAW, fa innaha tujzi'u anhu. Maka itu adalah cukup baginya ya. Jadi minimal 3 kali ya. Adapun batas maksimalnya maka tidak ada batasan. Yang penting sampai kita kira najis dari tempat pengeluaran tersebut apa sudah hilang seperti itu. Dan dalam masalah ini para jemaah yang dirahmati Allah, kita cukup menggunakan zon ya, bahasa Arabnya zon. Zon itu kalau bahasa Indonesianya adalah perkiraan ya. Jadi ini ada sebuah poin penting para jemaah dalam beribadah. Memang jadi kita tahu ya, namanya ilmu, namanya pengetahuan itu kan bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling tinggi, tingkat yang paling atas adalah al-yakin. Al-yakin ini kalau kita persenkan 100% ya. Misalnya kayak apa? Saya tahu hari ini adalah hari Ahad 100%. Yakin hari ini hari Ahad, nggak mungkin hari Senin kan gitu. Ya. Itu yakin, itu tingkatan pertama. Tingkatan selanjutnya adalah zon, perkiraan. Ya, misalnya apa? Kita lihat kok langitnya mendung, ya. Sepertinya bentar lagi akan hujan. Ya, itu namanya apa? Zon, perkiraan. Ya, kalau dipersenkan mungkin 90%, 80%, ya, tapi nggak sampai apa? 100%. Nah, dalam beribadah, kalau kita bisa beribadah dengan kondisi yakin 100%, ya saya contohkan misalnya apa? Ini di tempatnya antum mau duhur ya kan, mau duhur. Misalnya jam 12 itu kita yakin sudah masuk duhur. Ya, jam 12 itu kita yakin sudah masuk duhur karena kita lihat aplikasi waktu sholat sudah masuk, ya kan? Kemudian juga azan, nggak tahu di Eropa mungkin nggak sebanyak di sini ya. Di sini azan ada di mana-mana gitu kan. Ya, yakin sudah masuk duhur. Tapi terkadang kita juga bisa beribadah menggunakan zon atau perkiraan. Misalnya apa? Suatu saat kita pergi ke suatu tempat, di situ kita HP-nya mati, nggak bisa lihat aplikasi sholat, ya kan? Kemudian juga kebetulan di negeri non-Muslim yang di mana azan tidak terdengar, maka kita perkiraan. Ya. Sepertinya tuh jam segini biasanya sudah masuk duhur. Ya. Kayaknya jam segini tuh sudah masuk duhur. Nah, ini bukan yakin, ini masuknya ke apa? Zon, perkiraan, kemungkinan besar. Nah, ini tetap dikatakan sah dan boleh kita menggunakannya untuk beribadah. Ya. Atau dalam masalah kiblat misalnya. Kita kadang apa? Pergi ke hotel ya, kemudian bingung ya, apalagi hotelnya tidak ada arah kiblatnya ya. Nggak ada tanda panah menuju kiblatnya. Ini kan kadang kita bingung. Terus kita apa? Pakai kompas gitu kan. Ah, insya Allah kiblatnya sebelah sini. Ya. Itu yakin atau zon? Zon itu perkiraan ya. Nggak bisa kita pastikan 100% pasti kiblatnya ke arah sini ya kan. Hanya oh sepertinya insya Allah kiblatnya arah sini seperti itu ya. Sama dalam masalah istinja ini juga dalam masalah istinja dan istijmar ini kita juga diperbolehkan mencukupkan hanya menggunakan zon saja, perkiraan ya. Jadi ketika kita buang hajat, kemudian kita melakukan istinja, maka kita kira-kira oh kayaknya ini sudah bersih. Maka itu sudah sah ya. Insya Allah sepertinya ini sudah bersih ya. Maka ini sudah sah. Kenapa saya sampaikan ini para jemaah? Mungkin sebagian bingung ya, mengapa ini ustadznya nyampaikan kayak gini, kayak nggak ada manfaatnya ya. Jadi ini penting karena sebagian orang para jemaah yang dirahmati Allah itu ada yang terkena penyakit namanya penyakit was-was ya. Penyakit was-was itu perasaan ini kok kayaknya belum bersih ya. Ya. Seperti itu terus ya. Setiap dia mau buang hajat atau setiap dia selesai buang hajat dan selesai istinja itu ada rasa seperti itu. Ini kok kayaknya belum bersih. Ah, tak ulangi lagi. Habis itu timbul lagi perasaan, ini kayaknya belum bersih. Tak ulangi lagi, terus seperti itu. Ya, ini adalah ciri-ciri dari was-was
dan penyakit was-was datangnya dari syaitan. Ya. Makanya dalam surat An-Nas kita membaca apa? Ayat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu dari gangguan syaitan yang membisikkan, waswasa yuwaswisu, memberikan waswas, memberikan bisikan di hati manusia. Salah satunya seperti tadi, ya. Syaitan ini akan memberikan keraguan pada diri seorang hamba, ya. Awas, hati-hati, kamu istinjaknya belum bersih, ayo ulangi, ya, istinjak lagi. Ayo, ini kayaknya belum bersih, ulangi lagi, terus seperti itu, ya. Dan ini tidak betul, ya. Bahkan saya tahu ada seseorang, dia ngomong sendiri ke saya, ya, dia bilang sendiri, saya di kamar mandi itu bisa habis 1 jam, ya, dalam rangka cuma untuk cebok doang. Nauzubillah min dzalik. Karena tadi dia terkena penyakit was-was waliyadzubillah. Bahkan dia bilang sendiri, saya kalau subuh tidaklah saya sholat subuh kecuali matahari hampir terbit, ya. Saking was-wasnya dia ketika cebok itu rasanya kayak belum bersih, ya. Itulah alasan kenapa kok saya sampaikan permasalahan tadi, ya. Jadi ketika kita melakukan ibadah dan dalam konteks ini adalah istinja, ya, bersuci dari najis, ini cukup sampai zon saja perkiraan. Tidak harus sampai yakin 100% harus bersih, ya. Selama kita sudah kira, ya, kayaknya ini sudah bersih, cukup sudah, ya. Jangan sampai nanti ada perasaan, awas, hati-hati, jangan bersih. Ini tidak usah dituruti. Itu bisikan syaitan. Ketika kita menuruti, khawatirnya syaitan akan semakin memperdaya kita. Ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan, ya, berkaitan dengan permasalahan tinggalkan rasa was-was atau perasaan kayaknya masih ada, ya. Dan ciri-ciri was-was para jamaah adalah sering terulang-ulang, ya. Setiap istinja ada perasaan seperti itu. Nah, ini ciri-ciri was-was, ya. Beda kalau misalnya sekali, 2 kali, ini kayaknya belum bersih, ya enggak apa-apa. Tapi setiap istinja seperti itu. Nah, ini ciri-ciri adalah was-was dari syaitan. Nah, wallahu a'lam. Baik, kemudian di sini disebutkan wal jam'u bainahuma afdal, ya, menggabungkan antara istinja dengan istijmar ini lebih afdol, lebih bagus, ya. Jadi misalnya kita istijmar dulu, ya, pakai tisu seperti itu, baru kemudian pakai air, maka ini lebih bagus. Tapi kalau mau memilih salah satunya maka nggak apa-apa. Jadi begini ya jemaah, ya, mau kita istinja pakai air atau istijmar pakai tisu, ini diperbolehkan, terserah, ya. Misalnya kita masuk ke suatu toilet yang di situ ada air dan ada tisu, ya. Wah, aku mau pakai tisu aja, soalnya biasa pakai tisu. Fadhol, enggak apa-apa, ya. Jadi kalau mau pilih yang mana terserah, ya. Bukan berarti ini lebih afdol atau ini enggak lebih bagus, enggak ada, ya. Jadi terserah mau pakai air boleh, pakai tisu atau pakai daun, pakai batu juga enggak apa-apa. Tapi ketika kita menggabungkan antara istinja dengan istijmar maka ini lebih bagus, ya. Misalnya pakai tisu dulu, ya, habis itu baru pakai air dibilas seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya yaitu berkaitan dengan, di sini ada poin penting, ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita dilarang beristijmar menggunakan tulang atau kotoran, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadisnya Salman Al-Farisi, ya, ini, ya, sahabat yang meriwayatkan tentang mengatakan bahwasanya agama Islam, agama kami ini mengajarkan segala sesuatu sampai ngajarin tentang cara buang hajat, ya. Salman Al-Farisi mengatakan, nahana, yakni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bil yamin. Ini di antara adab-adab istinja. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami dari melakukan istinja menggunakan tangan kanan, ya, karena tangan kanan identik dengan apa? Digunakan untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk salaman, ya, untuk ngasih barang, ya kan, untuk makan dan lain sebagainya. Wa an nastanjiya bi aqal min salasati ahjar, dan beliau juga melarang kami dari melakukan istinja dengan kurang dari 3 batu, ya, tadi sudah kita sebutkan minimal adalah 3. Dan usahakan ganjil para jamaah, ya. Jadi termasuk sunnah ketika kita ingin istijmar, ya, cebok menggunakan selain air, ini dianjurkan untuk bilangannya ganjil, ya. Misalnya 3, oh kayaknya belum bersih, 5, ya kan? Oh belum bersih lagi, 7.
Ya, ini hukumnya adalah sunnah. Nah, kemudian yang terakhir wa annastanjiya birojiin au azmin. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami dari melakukan istinja menggunakan tulang atau kotoran. Nah, jadi alasannya disebutkan oleh para ulama, kenapa kok kita dilarang beristijmar menggunakan tulang atau kotoran? Karena kalau tulang ini adalah apa? Makanannya jin, ya, makanannya jin, ya. Maka janganlah kita beristinja dengan tulang. Adapun kotoran ya itu adalah suatu hal yang najis, ya. Jadi jangan istinja dengan kotoran. Nah, maksudnya mungkin ada kotoran kering gitu ya, kotoran hewan kering, boleh nggak buat istinja? Ini jangan ya, seperti itu. Nah, baik. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu tentang istiqbalul qiblah wastidbaruha hala qada'il hajah, ya. Jadi hukum menghadap kiblat atau membelakanginya saat buang hajat, ya. Apa hukumnya? Boleh atau tidak, ya. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaitah," apabila kalian sedang buang hajat, "fala tastaqbilul qiblata," maka janganlah kalian menghadap kiblat. Ya, kalau di Indonesia berarti menghadap barat, kan seperti itu. Kalau di Jerman, kiblatnya mana, Mas? Selatan. Selatan apa timur, Mas? Apa ini? Tenggara. Kiblatnya di Jerman mana, Mas? Mana hostnya? Nggak ada. Baik, mungkin selatan ya, selatan atau tenggara gitu ya. Nah, jadi wala tastadbiruha, dan juga jangan membelakanginya. Ya, jadi kalau yang pertama tadi menghadap kiblat, yang kedua apa? Membelakangi. Ini juga nggak boleh. Walakin syarriqu au gharibu. Nah, akan tetapi menghadaplah ke timur dan ke barat, ya. Jadi maksudnya ke timur dan ke barat karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabdanya ketika di Madinah, para jemaah. Yang namanya Madinah itu kan kiblatnya arah selatan, ya. Madinah itu kan di utaranya Mekah, maka kiblatnya ke arah selatan. Maka disuruh ketika buang hajat menghadaplah ke timur atau ke barat, ya. Ke Kalau di arah timur selatan, Ustadz Afan. Bagian Oh, tenggara timur berarti. selatan, tenggara. Oh ya, siap. Nah, jazakallahu khair, Mas. Mantap, Nah, jazakallah. nah, seperti itu ya. Jadi maksudnya hadaplah timur dan barat karena ini beliau sedang di Madinah, ya. Jadi ya jangan menghadap selatan, kan seperti itu. Di Indonesia ya berarti menghadaplah utara atau selatan, ya, karena kiblatnya ke arah barat seperti itu. Nah, dari hadis ini dapat kita simpulkan, para jemaah yang dirahmati Allah, bahwasanya kita dilarang ya menghadap kiblat di saat buang hajat, ya. Dan di sana ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah larangan ini mutlak secara umum, ya, jadi nggak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya sama saja ketika berada dalam bangunan atau di luar, ya. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Namun pendapat yang insya Allah lebih tepat, dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama, ya, kebanyakan ulama, larangan ini khusus hanya ketika kita buang hajat di tempat yang terbuka, ya. Misalnya kita lagi di hutan gitu ya, lagi camping misalnya, atau lagi safar, kemudian nggak dapat rest area gitu kan, kemudian kita mau buang hajat. Nah, jadi larangan menghadap kiblat dan membelakanginya menurut pendapat insya Allah lebih tepat, ini khusus ketika kita berada di luar bangunan. Adapun kalau kita buang hajat dalam bangunan, ya, di toilet, di rumah dan sebagainya, maka ini tidak apa-apa insya Allah. Namun sebagaimana kaidah yang sering kita ulang-ulang, ya, kaidahnya apa? Al-khuruju minal khilafi aula. Keluar dari khilaf, ya, keluar dari perbedaan pendapat di kalangan ulama itu lebih bagus, ya. Usahakan kita ini jangan sampai masuk ke dalam ranah perbedaan pendapat para jemaah, ya. Maksud saya apa? Maksud saya misalnya ketika kita pengen bangun rumah, ya, kemudian kita pengen mengatur posisi toiletnya misalnya, ya, maka usahakan ya nggak usah menghadap kiblat gitu loh, ya. Sekalipun kita ngambil pendapat yang sahih, yang rajih adalah pendapat yang kuat itu kalau di dalam bangunan nggak apa-apa, ya
kita minimalisir lah, kita nggak usah masuk ke dalam perbedaan pendapat. Usahakan kalau bisa pas bangun rumah toiletnya apa tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur, ya, kemudian juga kita lagi ke rumahnya orang lain, ya kan, kemudian memang tidak bisa gitu loh untuk tidak menghadap kiblat dan membelakanginya, ya sudah nggak apa-apa, ya. Barulah kita pakai pendapat yang mengatakan apa? Kalau untuk di dalam bangunan maka ini tidak apa-apa. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya bahkan ya kalau kita baca hadisnya para jemaah yang dirahmati Allah, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang meriwayatkan hadis tentang larangan menghadap dan membelakangi kiblat saat buang hajat, ini beliau termasuk yang berpendapat bahwasanya larangan ini mutlak, ya, mau di dalam bangunan atau tidak itu sama saja. Bahkan di situ disebutkan ketika beliau mendatangi kota Syam, ya, mungkin saat itu kota Syam baru dibebaskan oleh kaum muslimin gitu ya, sebelumnya dikuasai oleh orang kafir. Maka beliau dapati toilet-toilet itu menghadap ke arah Ka'bah, menghadap kiblat seperti itu. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau pun berusaha untuk menyingkir, ya. Jadi maksudnya buang hajatnya itu agak serong seperti itulah, ya. Jadi enggak diusahakan tidak menghadap kiblat, dan wa nastaghfirullah azza wajalla, dan beliau apa? Beristighfar kepada Allah azza wajalla, ya. Maksudnya adalah beristighfar entah dalam hati atau habis buang hajat beliau istighfar seperti itu, ya. Jadi sampai seperti itunya. Jadi maksud saya ketika kita mau bangun rumah usahakan ya toiletnya itu jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Tapi kalau sudah terlanjur, ya, dan memang nggak bisa, mau dirubah itu susah gitu ya, atau di rumahnya orang lain nggak mungkin kan seperti itu, ya. Maka ya sudah, ya, menurut pendapat yang lebih tepat, insya Allah kalau di dalam bangunan ini diperbolehkan. Allahu a'lam. Baik, kemudian selanjutnya yaitu adalah permasalahan ma yusannu fi'luhu li dakhilil khala', ya, yaitu apa-apa yang disunahkan bagi orang yang akan buang hajat, ya. Adab-adab apa saja, hal-hal apa saja yang disunahkan ketika orang mau buang hajat. Yang pertama yang disunahkan diantaranya adalah yaitu membaca zikir sebelum masuk kamar mandi. Yang mana zikirnya insya Allah kita sudah semua hafal ya para jamaah, yaitu adalah dengan mengucapkan Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, ini adalah sebuah zikir yang sangat bagus sekali, ya. Di antara hikmahnya disebutkan oleh para ulama, kenapa kok kita disyariatkan untuk berzikir sebelum masuk kamar mandi, masuk toilet ya, terutama toilet, karena itu adalah tempatnya setan, ya. Karena setan itu suka tempat-tempat yang najis, tempat-tempat yang jorok, tempat-tempat kotor, ya, kayak tempat sampah, ya, pembuangan sampah seperti itu ya. Kemudian rumah yang nggak pernah dibersihin, rumah yang jorok, ya. Kemudian salah satunya adalah toilet seperti itu. Ya, maka kita berdoa kepada Allah sebelum memasuki toilet, ya, dengan mengucapkan Bismillah dengan nama Allah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku minta perlindungan kepadamu, ya, minal khubuthi, dari setan laki-laki, wal khaba'is, dan setan perempuan, ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan ada riwayat bunyinya bukan minal khubusi, tapi minal khubsi. Baknya itu disukunkan. Ya, ini buat sekedar tambahan faedah saja para jamaah. Kalau khubsi, baknya itu disukunkan artinya keburukan. Jadi seluruh keburukan, ya, mencakup gangguan dari setan, mencakup terkena najis, ya, jadi lebih umum. Ya, jadi boleh mau pakai Allahumma inni a'udzubika minal khubusi atau minal khubsi juga boleh. Nah, dan juga di antara hikmah yang lainnya, karena ketika kita sudah berada di dalam toilet, ini kita apa? Dimakruhkan, dibenci untuk zikir dengan lisan. Ya, maka itu juga salah satu alasan ya. Kenapa kok kita keluar dari toilet itu disunahkan mengucapkan apa? Ghufronaka. Ghufronaka itu kan artinya apa? Ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Salah satu alasannya, kenapa kok kita keluar toilet tuh kok minta ampun? Wong kita insya Allah di dalam toilet kan nggak maksiat kan seperti itu ya. Jadi disebutkan oleh para ulama, karena ketika di dalam toilet kita terhalangi, kita tidak bisa zikir pakai lisan, nggak bisa, ya. Maka ketika keluar kita dianjurkan untuk mengatakan Ghufronaka, ya Allah mohon ampun, aku habis berada dari suatu tempat yang mana aku nggak bisa zikir pakai lisan, ya.
Coba ini ada sebuah poin bagus sekali para jemaah. Bayangkan, ya. Kita nggak zikir aja, kita tahu ya, namanya zikir kan sunnah ya. Maksudnya nggak zikir itu kan aslinya nggak berdosa kan seperti itu. Kita nggak zikir aja disuruh minta ampun sama Allah gitu loh. Ya. Terus gimana dengan orang yang wal iyazubillah melakukan maksiat? Ya. Ini diem doang di kamar mandi, nggak ngapa-ngapain, nggak zikir, yang aslinya nggak berdosa, disuruh minta ampun sama Allah. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang bermaksiat di dalamnya wal iyazubillah? Ya, tentu lebih buruk lagi. Maksudnya suatu hal yang sangat buruk sekali, ya. Yang nggak melakukan dosa aja suruh minta ampun, ya kan? Apalagi yang melakukan dosa waliyahzubillah. Dan ini mencakup di semua tempat, tidak hanya di toilet, ya. Jadi ada sebuah poin menarik yang dapat kita ambil dari doa ghufranaka tadi. Nah, wallahu a'lam. Kemudian di antara adab yang lainnya adalah mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke dalam toilet, ya. Ini juga dalam rangka apa? Menggunakan anggota tubuh bagian kiri untuk hal-hal yang dalam tanda kutip negatif ya. Maksudnya bukan nggak bagus ya, ke toilet bukan nggak bagus, tapi maksudnya hal-hal yang ya identik dengan hal yang dalam tanda kutip kotor seperti itulah ya. Makanya masuk toilet pakai kaki kiri, kemudian istinja pakai tangan kiri ya. Kemudian keluar masjid pakai kaki kiri kan seperti itu ya. Jadi dalam rangka apa? Hal-hal yang dalam tanda kutip negatif seperti itu. Nah, kemudian di antara adab yang lainnya adalah hendaknya tidak menyingkapkan auratnya sampai sebelum dekat dengan tanah ya. Ini mungkin kalau buang hajatnya di luar, di tempat yang terbuka. Maka janganlah kita membuka aurat kita kecuali ketika kita sudah dekat dengan tanah. Adapun kalau kita buang hajatnya di dalam toilet tertutup dan sebagainya, ya yang penting tertutup seperti itu ya. Karena hikmahnya adalah supaya aurat kita tidak tampak seperti itu ya. Maka ketika sudah tertutup, maka ini diperbolehkan ya. Jadi ini usahakan ya jamaah ya, usahakan kita buang hajat ini, buang hajat di tempat yang tertutup ya. Gitu. Dan maksudnya apa ya? Kadang kita dapatin ya di sebagian tempat itu kan ada yang bentuknya apa itu? Apa namanya itu mas? Urinoir ya kalau nggak salah ya, yang hanya dikasih bilik seperti itu ya. Ya kita nggak bilang itu haram ya, kita nggak bilang itu haram. Cuman sekarang kalau misalnya ada dua pilihan ya, sekarang ada toilet yang tertutup terus ada itu. Ya, kenapa nggak milih yang toilet? Ya, lebih tertutup dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi saya nggak bilang buang air kecil di urinoir itu haram, tidak. Ya, jadi selama memang kita butuh dan kemudian juga sudah kebelet kan, ya kenapa tidak kan seperti itu? Juga ada penutupnya. Tapi sekarang pokoknya kaedahnya seperti ini ya. Semakin tertutup ya, semakin tertutup kita buang hajat, maka itu semakin utama ya. Jadi kalau bisa ya lebih bagus di tempat yang tertutup. Allahu a'lam. Baik. Kemudian di antara adab yang lainnya adalah di sini ada sebuah faedah yang disebutkan oleh para ulama. Jadi manfaat dari kita mengucapkan bismillah sebelum masuk kamar mandi, ini manfaatnya adalah untuk menutup aurat kita dari pandangan setan. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, satru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-khala'a an yaqula bismillah. Ya, satru pembatas, sitar, hijab ya, yang membatasi antara jin dengan auratnya manusia tatkala mereka masuk ke dalam toilet, yaitu dengan mengatakan bismillah ya. Jadi kalau kita pengen aurat kita tidak terlihat oleh jin, maka jangan lupa ucapkan bismillah sebelum masuk kamar mandi ya. Dan kita biasakan ke anak-anak kita ya, apalagi namanya anak-anak itu ya, para jemaah dirahmati Allah, adalah orang yang masih jarang zikir. Ya, itulah kenapa kok kadang kita ini ya, pernah dapati ada sebuah ajaran, ada sebuah zikir yang mana kita diperintahkan untuk menzikirkan anak kita. Yaitu apa? U'iduka bikalimatillahi tamah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ain lamah. Ya, ini bagus sekali para jemaah kita terapkan untuk anak-anak kita. Ya, jadi misalnya kalau saya pribadi biasanya ketika ngantar sekolah, turun dari kendaraan, saya zikirkan anak saya, terutama yang masih kecil gitu ya.
uidzuka, kalau laki-laki uidzuka, perempuan satu uidzuki, 2 orang uidzukuma, banyak orang uidzukum. Ya, ini pentingnya belajar bahasa Arab ya. Dari uidzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Disebutkan oleh para ulama, kenapa kok anak kecil ini perlu dizikirkan? Karena mereka ini adalah orang yang masih sering lalai. Ya, masuk kamar mandi kadang nggak baca zikir, karena namanya anak kecil masih suka main, masih suka lupa. Ya, masuk kamar mandi nggak baca zikir, keluar kamar mandi juga lupa lagi. Ya, zikir pagi petang mungkin lupa lagi. Ya, sebelum tidur kadang langsung tidur nggak baca doa. Nah, ini pentingnya kita apa? Menzikirkan anak kita. Ya, nah. Kemudian di antara adab yang lain, ya tadi sudah kita sebutkan, ketika keluar kamar mandi yaitu mengucapkan ghufranaka, ya, yang mana artinya adalah ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Nah, wallahu a'lam. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu tentang ma yuhramu fi'luhu ala man arada qada al-hajah, ya. Apa saja yang diharamkan untuk dilakukan ketika orang sedang buang hajat. Nah, yang pertama disebutkan oleh para ulama di antara hal yang diharamkan adalah yahrumu al-baulu fil ma'ir raqid, ya. Diharamkan kencing di air yang tergenang, ya. Misalnya apa? Kita lagi mandi ya di bathtub gitu ya. Bathtub itu kan airnya sedikit ya. Beda kalau airnya itu banyak kayak misalnya lautan, ya ini tidak apa-apa, airnya banyak, ya kan. Tapi kalau bathtub dan sebagainya, ini kan sedikit ya. Ini khawatirnya airnya najis dan juga jorok ya. Jadi selain najis pun juga jorok. Khawatirnya apa? Banyak penyakitnya seperti itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW melarang anil baul fil ma'ir raqid ya. Beliau melarang dari buang air di air yang tergenang. Nah, kemudian juga di antara hal yang dilarang adalah menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ini hukumnya makruh ya jemaah ya. Memang ada khilaf, tapi hukumnya adalah makruh. Ya usahakanlah ketika nggak ada uzur ya kita pegangnya pakai tangan kiri seperti itu ya. Dan juga dilarang beristinja menggunakan tangan kanan. Nah, kemudian juga di antara larangan dalam buang hajat yaitu adalah diharamkan buang hajat di jalan. Ya, di tengah jalan ya, dan sebagian orang seperti itu, nauzubillah min dzalik. Au fi dzilli, atau di tempat berteduh ya, misalnya di bawah pohon yang di situ terkenal orang-orang sering istirahat di situ ya. Au fil hadaiqil amah, atau di kebun umum ya, taman umum, taman kota ya, tempatnya orang santai-santai, tempatnya orang-orang main-main sama anak-anak mereka, nggak boleh kita buang hajat di situ. Nah, atau di bawah pohon yang berbuah ya, yang dikhawatirkan apa namanya ada orang yang mau ngambil buah kemudian terkena najis ya kan, atau di sumber-sumber air ya, ini juga dilarang ya. Ini kadang sebagian orang ada yang buang hajat di kolam renang ya Pak ya, ini nggak bagus ya. Maksudnya meskipun kolam renang itu adalah airnya banyak dan kita tahu ya, dulu pernah kita bahas kalau air itu sudah 2 kulah sekitar 300 literan ya, ini memang selama air itu tidak berubah salah satu sifatnya, entah itu bau, kemudian apa warna dan rasa, maka tetap airnya suci. Namun bukan berarti terus kita boleh kencing di situ, nggak boleh. Ya, selain itu adalah suatu hal yang jorok. Ya, yang kedua juga ada tempat lain gitu loh, ngapain di situ? Ya, jadi sebagaimana kita nggak mau orang lain kencing di situ, ya kita jangan kencing di situ kan seperti itu. Ya, jadi jangan mentang-mentang kolam renang airnya banyak ya, malas ke kamar mandi atau nggak ketahuan orang ya, jangan seperti itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal, ittaqul mala'in ats-tsalas. Hati-hatilah kalian wahai kaum muslimin dari 3 hal yang terlaknat ya. Apa saja? Yang pertama adalah al-burazu fil mawarid, yaitu buang hajat di sumber-sumber air. Ya. Kemudian yang kedua waqari'atit thariq, buang hajat di jalan. Ya. Dan yang ketiga wadzilli, yaitu buang hajat di tempat orang berteduh. Ya. Jadi ini bukan suatu hal yang remeh. Jangan mentang-mentang, wah itu kan urusan belakang. Ya. Wah itu kan urusan ya buang hajat. Nggak apa-apa lah, santai aja, enggak ya. Bahkan masalah buang hajat
wal iyazubillah bisa jadi penyebab seseorang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, dan juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'inaini." Ya, hati-hatilah kalian dari dua orang yang terlaknat. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan dua orang yang terlaknat ini?" Ya. Qala alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim, yaitu orang yang buang hajat di jalan, ya, di tengah-tengah jalan atau di tempat berteduhnya manusia. Wallahu a'lam. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian selanjutnya di antara larangan-larangan lain yang dilarang untuk dilakukan ketika buang hajat dan sifatnya makruh, ya, ini kita sebutkan secara ringkas, ya, di antaranya adalah dimakruhkan buang hajat dalam keadaan banyak ngomong, ya, ini ya. Jadi hukumnya makruh, banyak ngomong ketika buang hajat. Biasanya orang Indonesia nih sambil nyanyi, ya. Waduh, ini nyanyi udah nggak boleh, tambah lagi di dalam kamar mandi. Ya, ini tambah nggak boleh lagi, kan seperti itu, ya. Kemudian juga apa namanya, dimakruhkan untuk buang hajat di lubang. Maksudnya lubang ini ya, yang kadang ada hewannya seperti itu, ya. Kadang kita pas di luar gitu, ya, di hutan dan sebagainya, terus ada lubang. Nah, ini jangan dibuat untuk buang hajat, ya. Di antara hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama, karena khawatirnya itu adalah apa namanya, tempatnya hewan. Nah, hewannya hanya terganggu, kan seperti itu. Dan kita nggak boleh, ya, maksudnya dengan sengaja mengganggu makhluk lain, bahkan ganggu hewan aja nggak boleh, seperti itu. Yang kedua dikhawatirkan itu adalah tempatnya jin, ya, yang mana nanti apa, dikhawatirkan jin ini akan terganggu dan mengganggu orang yang sedang buang hajat, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk kencing di lubang, maksudnya lubang yang tadi saya sebutkan, lubang hewan dan sebagainya. Maka ditanyalah perawi yang meriwayatkan hadis ini, apa hikmahnya, apa alasannya kok beliau melarang kencing di lubang? Maka disebutkan innaha masakinul jin, karena lubang-lubang itu biasanya adalah apa? Tempat tinggalnya jin. Nah, wallahu a'lam. Kemudian juga di antara hal yang dimakruhkan yang lain adalah masuk kamar mandi dengan membawa sesuatu yang di situ ada lafzul jalalah, ya. Misalnya bawa mushaf, ya, atau bawa buku yang di situ ada tulisan lafzul jalalahnya Allah. Ya, ini hukumnya adalah makruh, ya. Kecuali kalau ditakutkan ketika kita letakkan di luar dia akan hilang, ya. Misalnya kita punya Al-Qur'an saku, kan gitu. Kalau ditaruh di luar ini biasanya hilang, ya. Kamar mandi ini biasanya kalau ditaruh di luar apapun hilang, ya. Maka dalam kondisi seperti ini, dan ini adalah kondisi darurat, diperbolehkan bagi kita untuk membawa masuk hal tersebut. Nah, kemudian juga kita dimakruhkan untuk berzikir, ya, di dalam kamar mandi. Sudah kita sebutkan, ya, alasan kenapa kok setelah keluar dari kamar mandi kita diperintahkan mengucapkan ghufronaka, karena kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, mohon maaf selama di dalam kamar mandi aku nggak bisa zikir pakai lisan kepada Engkau. Ya, jadi kita ucapkan ghufronaka. Nah, dalam masalah ini apa namanya, ada sebuah permasalahan yang sangat sering kita hadapi, yaitu hukum tasmiyah, ya. Hukum mengucapkan bismillah ketika mau berwudu di dalam toilet, ya. Hukumnya apa? Nah, jadi sebagaimana kita tahu para jemaah dirahmati Allah, pendapat jumhur ulama mengucapkan tasmiyah atau bismillah sebelum wudu ini hukumnya adalah sunnah, ya. Bahkan dalam sebagian madhab, yaitu madhab Hanabilah, ya, Ahmad bin Hambal, itu hukumnya adalah wajib, ya. Lalu bagaimana kalau kita wudunya di dalam toilet? Nah, pertama-tama kalau kita memang bisa wudu di luar toilet, maka ini lebih afdol, ya. Ini lebih afdol dan kita bisa mengucapkan bismillah tanpa ada rasa beban apapun. Yang kedua, kalau memang kita mengharuskan untuk wudu di dalam toilet, maka juga nggak apa-apa, ya. Terus gimana Ustadz cara ngomong bismillahnya, tasmiyah kef, ya, gimana?
Maka yang pertama, sebagian ulama mengatakan bismillah sebelum masuk kamar mandi. Ya, jadi kayak tadi yang saya sebutkan zikirnya ya. Jadi bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Udah sekalian apa? Kita ngucapin bismillah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bismillah di dalam hati. Ya, ini ada juga pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan bagi orang yang ingin berwudu dan ingin mengucapkan bismillah di dalam toilet, maka bisa dengan hati, di dalam hati. Ya. Cara yang ketiga adalah dengan mengucapkan bismillah secara lisan. Ya. Loh, kok bisa Ustadz? Tadi katanya hukumnya makruh kalau berzikir di dalam toilet. Naam. Ya. Secara hukum asal, ketika nggak ada sebab, hukumnya makruh. Ya. Tapi ketika ada sebab, diantaranya adalah apa? Kita mau wudhu, itu kan sebab. Ya. Disunahkan kita untuk baca bismillah. Maka nggak apa-apa kita ucapkan bismillah secara lisan. Dan ini yang saya pribadi praktekkan. Ya, jadi saya kalau mau wudhu di dalam kamar mandi, saya bilang bismillah kemudian berwudhu. Ya, dan di sini ada poin penting para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi sebab kenapa kok berzikir atau melafatkan lafat Allah, lafzul jalalah lah di dalam kamar mandi itu hukumnya makruh. Karena sebagaimana kita ketahui, yang namanya kamar mandi ini adalah tempat apa? Tempatnya najis, tempatnya kotoran. Ya. Maka tidak layak ya menyebutkan nama Allah di tempat yang ada kotorannya. Ya. Dan ini dijelaskan oleh salah seorang ulama ya, ulama Saudi, saya lupa Syekh Al-Utsaimin atau Suwair itu ya. Beliau mengatakan bagus banget. Dan di zaman sekarang, walhamdulillah, yang namanya toilet itu nggak seperti zaman dulu. Ya, kalau zaman dulu ya Pak ya, kita tahu namanya toilet itu, mohon maaf ya, orang buang hajat itu ya kotorannya di situ gitu loh. Ya, maksudnya cuma turun ke bawah doang kan seperti itu. Ya, tapi toilet di zaman sekarang ya dengan teknologi yang sudah canggih, ini kotoran itu sudah tidak di situ lagi. Ya, ketika orang buang kotoran, kemudian disiram pakai air, maka kotorannya akan pindah ke tempat lain. Ya, kalau di Indonesia namanya septic tank kan seperti itu. Ya, jadi alasan larangan mengucapkan lafaz Allah di dalam kamar mandi ini alasannya sudah semakin ringan dibandingkan zaman dulu. Ya, zaman dulu karena memang kotorannya di situ gitu loh. Ya, dan memang ya sebagian toilet di zaman sekarang, terutama yang di pedesaan juga masih seperti itu. Di sebagian tempat kan seperti itu. Ya, tapi zaman sekarang di yang sudah kota dan sebagainya ini kan sudah pada pakai septic tank ya. Jadi alasan kemakruhannya itu sudah lebih ringan dibandingkan toilet yang ada pada zaman dulu. Sehingga tidak ada masalah ya ketika kita ingin mengucapkan bismillah ketika kita ingin berwudu dalam kamar mandi karena najisnya kotorannya itu sudah nggak di situ kan seperti itu ya. Ini poin penting yang mungkin banyak orang belum ngeh kan seperti oh ya benar juga ya. Kan najisnya udah nggak di situ lagi ya. Jadi lebih ringan ya kemakruhannya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan adab-adab atau hukum-hukum yang berkaitan dengan buah hajat. Ini pengajian sampai jam berapa, Mas? Selesainya jam berapa? Afan Ustaz, kita udah mulai tadi dari jam 3.30 ya, udah 1 jam Ustaz. Ya. Mungkin Terus? sudah bisa dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Oh ya, baik. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan ya berkaitan dengan materi. Mungkin setelahnya bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silahkan, Rodol. Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz dari Muhammad Fairuz Ivander. Ya. Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afan mau bertanya, kalau di tempat umum di Jerman saya biasanya pakai tisu dahulu sampai setengah bersih, lalu saya bersihkan dengan air dari botol. Lalu saya pakai tisu lagi untuk melihat apakah masih ada flek atau sudah benar-benar bersih, sekaligus untuk mengeringkan. Apakah itu termasuk berlebihan dalam beristinja atau was-was? Karena Oh di ya, Indonesia dulu bisa habis setengah bak, sedangkan di sini cuma pakai botol 500 ml, jadi selalu merasa takut kalau kurang bersih. ya. Insya Allah kalau seperti itu
bukan was-was ya. Maksud saya ketika tidak ada tisu, maksudnya ketika hanya mencukupkan dengan air dari botol saja, terus nggak pakai tisu, kita sudah merasa bersih. Ya, yang penting perasaan, yang penting perasaan. Misalnya kebetulan cuman pakai tisu, terus pakai air dari botol, sudah misalnya. Ini saya aslinya sudah nganggap bersih, tapi cuman mau buat biar lebih bersih lagi lah. Nah, ini nggak apa-apa seperti itu. Yang penting tidak ada perasaan kayaknya ini belum bersih, tak bersihkan lagi. Nah, ini yang biasanya jadi was-was seperti itu. Ya, tapi kalau hanya sekedar biar kering, kemudian juga apa namanya, biar lebih bersih dan sebagainya, dan aslinya mencukupkan dengan air itu sudah cukup. Nah, ini maka insya Allah nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu. Karena orang beda-beda ya dalam ketika istinja itu kan beda-beda ya. Ada yang memang apa namanya bisa habis banyak ya, ada yang bisa cepat dan sedikit dan sebagainya. Intinya jangan sampai ada perasaan wah ini kayaknya belum bersih, ini kayaknya belum bersih. Nah, ini yang perlu diwaspadai seperti itu. Apalagi sering ya, sering seperti itu. Ya kalau seperti ini insya Allah nggak termasuk was-was biidznillah. Wallahu a'lam. Kalau khairan Ustadz, Mas Syukran khair. Ivan, apakah pertanyaan sudah terjawab? Insya Allah sih sudah ya, sudah saya cukup jelas. Alhamdulillah sudah terjawab. Jazakallah khair Ustaz. Jazak Terima khair. kasih Mas Ivan. Ada lagi atau sudah jelas semuanya? Saya cek dulu. Kalau hukum bawa HP yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran apa, Mas? Betul Ustaz. Iya, ya enggak apa-apa itu karena itu bukan mushaf ya. Yang dilarang itu kan bawa mushaf ya. Bawa Al-Quran, mushaf yang memang mushaf Al-Quran itu yang dilarang. Tapi kalau HP di dalamnya ada aplikasi Al-Quran itu namanya bukan mushaf ya. Itu namanya adalah ya HP, cuman di dalamnya ada aplikasi ya. Itu kan mirip dengan permasalahan hukum orang yang berhadas ya, hadas ya, hukum orang yang berhadas kemudian dia pengen baca Quran pakai HP, boleh nggak? Ya, kalau pakai mushaf kan nggak boleh ya. Pakai mushaf harus dalam keadaan suci. Ya, tapi kalau pakai HP gimana? Maka kita jawab boleh ya. Karena baca Quran dari HP itu karena HP bukan mushaf gitu loh ya. Karena HP bukan mushaf, karena yang namanya mushaf itu adalah yaitu sebuah kitab Al-Quran yang di situ ada lembaran-lembarannya dan lain sebagainya. Jadi nggak apa-apa ya bawa HP yang di dalamnya ada aplikasi mushafnya seperti itu. Wallahu a'lam. Karena menyinggung masalah mushaf, saya jadi muncul pertanyaan Ustaz. Nah, definisi mushaf Ya. sendiri, apakah yang full yang bahasa Arab, yang bagaimana dengan yang ada terjemahannya? Itu apakah sudah juga dihukumi mushaf? Lalu juga apakah harus yang cetakan Utsmani atau yang kan di Indonesia kan agak beda cetakannya Ustaz? Gimana Ustaz? Boleh Iya. dijelaskan Ustaz? Iya, jadi mushaf itu adalah yang di situ full ayat ya, atau ada perkataan selain ayat tapi lebih sedikit. Itu patokannya ya. Jadi kayak kan ada ya kita dapati kadang ada Al-Qur'an tafsir muyassar. Jadi ada tafsirnya tapi lebih sedikit dibandingkan dengan ayatnya. Ya, jadi lebih dominan ayatnya. Yang ditafsirkan itu cuma kata-kata yang susah diartikan saja. Ya. Adapun kalau kayak Quran terjemah, apalagi tafsir yang benar-benar tafsir lebih banyak perkataannya dibandingkan ayatnya, maka ini bukan mushaf ya. Meskipun untuk masalah Quran terjemah itu saya pribadi lebih cenderung ke lebih hati-hatinya kita anggap mushaf ya, karena masih 50-50, 50-50 ya. Tapi meskipun sebagian ulama ada yang berpendapat itu sudah bukan mushaf lagi ya. Jadi karena sudah 50-50 gitu kan. Apalagi kalau yang bentuknya seperti tafsir itu yang sudah lebih banyak perkataannya orangnya, perkataan manusianya dibandingkan perkataan Allahnya ya. Dan nggak harus cetakan Utsmani ya, meskipun kalau bukan patokannya bukan cetakan Utsmani Mas. Kalau cetakan Utsmani semuanya Utsmani. Yang ada di dunia ini semuanya Quran bukan cetakan namanya Rosem. Rosem itu Iya, gaya Utsmani. Ya, yang membedakan adalah ada yang cetakan Madinah kan seperti itu ya, cetakan Saudi,
cetakan Beirut, cetakan Indonesia, ya itu sama saja. Hmm. Ya, jadi semuanya tetap mushaf seperti itu. Wallahu a'lam. Apa maksud Anda kalau di Indonesia kan kadang huruf matnya tidak yang kayak Oh di ya, iya betul. iya, Tapi udah nggak dijawab. apa-apa ya. Iya, itu kan kayak apa ya, perbedaan di penulisan saja, di penulisan ya. Kalau masalah Utsmaninya artinya adalah Al-Qur'an yang memang dikumpulkan di zamannya Utsman bin Affan ya. Karena kalau sebelum itu sebagian sahabat bacanya beda-beda kadang ya. Nah, terus dikumpulkan sama di zamannya Utsman bin Affan akhirnya dijadikan satu gaya seperti itu. Adapun cara penulisannya mungkin kadang ada yang matnya itu benar-benar ditulis, ada yang cuman dikasih garis kan seperti itu ya. Nah, yang penting cara pembacaannya sama seperti itu. Allahu a'lam. Oke, itu saja pertanyaan dari saya. Ada pertanyaan lain? Oh ya Ustadz, ini ada pertanyaan untuk tema selanjutnya, insya Allah mengenai apa Ustadz? Tema selanjutnya insya Allah tentang sunah-sunah fitrah. Sunah-sunah fitrah insya Allah. Nah, sunah-sunah fitrah. Baik, saya cek grup WhatsApp dulu Ustadz. Ada pertanyaan. Saya lihat tidak ada lagi Ustadz pertanyaan. Mungkin bisa saya simpulkan terlebih dahulu. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian hari ini mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan buang hajat dan adab-adabnya. Ya. Ustadz menyampaikan pertama hadis dari Salman Al-Farisi mengenai Islam yang juga mengajarkan cara buang hajat. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan perbedaan istinja dan istijmar. Juga mengenai was-was ketika ketika beristinja, lalu mengenai sunah-sunah ketika akan buang hajat, begitu juga hal yang dilarang atau diharamkan ketika seorang sedang buang hajat. Sekian materi poin-poin yang telah disampaikan. Terima kasih jazakallahu khairan Ustadz untuk materi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan. Mas Trisno.